yang sudah chat saya ya untuk konsultasi ya? Betul, Bu Oh Ariana. iya, Bu Anjar, perkenalkan, saya Bu Ariana. Iya. Silakan duduk. Iya Bu Anjar, gimana? Rumahnya jauh ya Bu Anjar? Lumayan jauh, tapi nggak iya. apa-apa. Ya, alhamdulillah ya kita bisa Iya, ketemu ya. Minum dulu ya, minum dulu. Terima kasih, Linda. Perjalanan pasti jauh, boleh Iya. minum dulu supaya lebih rileks ya. Nanti kita ngobrolnya. Iya. Bu Anjar udah punya anak? Oh, sudah. Sudah, Bu Ariana. Oh, sudah berapa Bu? Anak saya sudah 3. Oh, Masya Allah. Ya, yang pertama itu sudah bekerja, yang nomor 2 kuliah, yang ketiganya masih sekolah Masya SMP. Allah. Ada yang Iya. sudah kuliah ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu, udah Iya. dipercaya sama Allah ya, punya anak sudah besar-besar. Sudah besar-besar. Udah enak deh, tinggal Ibu menikmati hasilnya nih ya Bu, anak-anaknya. Masya Iya, Bu Allah. Ariana, betul. Bu Anjar, perkenalkan Iya. ya, saya Bu Ariana. Iya. Saya konselor yang bergerak memang di bidang pendidikan juga, di karir juga. Jadi konselor itu memang banyak rupanya ya Bu Anjar ya. Ada yang memang konsultasikan untuk karir, ada yang konsultasi untuk keluarga, juga ada yang untuk pendidikan juga, seperti itu Bu Anjar. Nah, memang kemarin kita sudah sempat chatting ya Bu Anjar ya, untuk ngobrol-ngobrol terkait permasalahannya Bu Anjar. Iya. Ya, tapi sebelumnya saya mau tanya, Bu Anjar sudah pernah melakukan sesi konseling belum sebelumnya? Belum pernah. Oh, baru ini yang berarti. mencoba dengan Bu Ariana. Kenapa gitu. Bu Anjar tiba-tiba mau mencoba untuk mengkonsultasikan ke konselor? Iya, sepertinya memang butuh bantuan untuk saya bisa nanti melangkah gitu, apa yang harus saya lakukan gitu, karena saya merasa saya sudah melakukan semuanya, tapi sepertinya belum ada solusinya gitu. Jadinya mohon bantuannya Bu Ariana, mungkin nanti setidaknya saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan setidaknya saya tenang gitu, ada yang mendukung gitu, ada yang mendukung di belakang saya, seperti itu. Langkah saya ini benar atau tidak, seperti itu Bu Ariana. Baik Bu Anjar, karena memang ini baru pertama kali Bu Anjar melakukan konseling di konselor. Izinnya saya menjelaskan terlebih dahulu ya Bu Anjar, bahwa sesi konseling ini kita biasanya terjadi atau berlangsung selama 30 menit. Ya, dan Bu Anjar nggak usah khawatir, karena semua yang Bu Anjar ceritakan itu menjadi rahasia kita berdua, karena memang konselor itu punya prinsip menjaga kerahasiaan klien, seperti itu ya Bu Anjar. Iya. Dan pastinya nanti kita boleh Bu Anjar menceritakan apa saja yang Bu Anjar mau sampaikan, dan nanti kita mudah-mudahan bisa mencari solusinya bersama ya Bu Anjar. Oke, baik Bu Anjar, sebelumnya sudah siap atau belum untuk bercerita kepada saya? Sudah siap sih. Oke, dengan pertanyaan pertama Bu Anjar, kira-kira apa nih yang Bu Anjar rasakan sekarang? Mungkin dari perasaan Bu Anjar terlebih dahulu deh nih, yang membuat Bu Anjar akhirnya memutuskan untuk bertemu konselor. Iya, saya yang pertama itu saya mengkhawatirkan tentang anak saya ini, yang pertama ini gitu ya, yang sudah dia bekerja. Sepertinya ini sudah lama sebenarnya. Saya mengkhawatirkan anak saya ini yang pertama ini gitu. Jadi masalahnya ini anak saya pertama gitu. Sudah lama saya mengkhawatirkan dari dia menginjak remaja ya gitu, sudah dari ABG menginjak remaja gitu, dan sekarang dia sudah bekerja, dan bahkan mungkin jika Allah mengizinkan sebentar lagi dia akan dilamar menikah gitu, berkeluarga, pastinya berkeluarga gitu. Memang waktu itu keadaan ketika anak saya yang pertama itu, Kak Eca itu kecil gitu, kami orang tua saya dan suami itu sepertinya memang ada sesuatu masalah sehingga membuat anak saya yang sekarang ini seperti berani gitu kepada orang tua, apapun itu gitu, kata-kata beliau yang dikeluarkan ketika berbicara
atau segala ada sesuatu pun gitu, masalah dia kesal atau marah, itu seperti tidak ada rasa takutnya gitu sama ayah bundanya gitu. Nah itu saya sangat khawatirkan nanti akan berlanjut ketika dia berkeluarga gitu, atau mungkin di tempat kerjanya gitu ya. Sekarang saya lihat ya di berita-berita itu banyak sekali tiba-tiba istri sama istrinya itu membunuh suaminya, nauzubillah min dzalik gitu ya Bu. Cuma suami membunuh istri itu nauzubillah min dzalik, saya benar-benar tidak ingin itu terjadi gitu. Itu sih yang saya khawatirkan gitu. Jadi saya sudah memutuskan untuk bagaimana, dan pastinya kalau saya ajak untuk Kak Eca untuk ini juga pasti dia nggak mau, menolak ya, menolak, pasti dia menolak sekali gitu. Jadi Ya. permasalahan itu Bu Anjar mengkhawatirkan sikap Kak Iya, Eca yang betul. terlalu berani kepada orang Iya, tua betul. akibat dampak dari masa kecilnya. Iya, Oh, betul. kalau boleh tahu memang sebelumnya tuh Kak Eca anaknya Iya. itu seperti apa sebelum terlihat dampaknya ini Bu Benar, Anjar? dampaknya. Jadi waktu itu saya melihat Kak Eca itu anak yang periang memang ya, periang, lincah, dan termasuk yang aktif daripada yang adik-adiknya nih. Kalau adik-adiknya lebih kalem gerakannya, tapi kalau Kak Eca memang kelihatan dari kecil itu aktif sekali gitu. Tapi tidak sampai hyper gitu, aktif sekali. Namun situ ada kejadian, mungkin dia merasa marah sama orang tuanya, sama saya gitu. Waktu itu waktu itu ayahnya, yang pertama itu adalah ayahnya gitu. Ayahnya itu tergoda gitu ya, tergoda dengan teman kerjanya gitu. Teman kerjanya yang saya tahu itu dari chat, dulu masih zamannya pesan gitu ya, message ya, belum ada WA sama kayak sekarang gitu. Dari pesan-pesannya gitu. Terus dari situlah kami sudah mulai seperti sering berantem gitu. Sering berantem, dan jadi saya waktu itu belum bekerja Bu Ariana. Saya masih di rumah gitu, tapi saya sudah punya pengalaman bekerja. Saya sedang mencoba untuk cari kerja lagi gitu, karena nggak enak karena biasa kerja terus tiba-tiba di rumah aja tuh nggak enak. Jadi saya sedang mencoba cari kerja waktu itu. Akhirnya dapat saya pekerjaan tapi jauh di daerah Mangga 2 gitu. Nah dari situ akhirnya saya sudah mulai biasa lagi, tapi masih membekas di saya pastinya ya. rasa sakitnya, rasa curiganya. Bahkan sampai saya mengandung anak yang kedua pun saya masih melihat gelagat itu, mereka seperti masih bersama, ada komunikasi, ada bahkan yang saya nggak suka itu teman-temannya itu dia sering mengajak Kak Eca untuk jadi ayahnya itu sering mengajak Kak Eca untuk bertemu gitu, karena si perempuan ini dia jadi karyawan di salah satu mall, jadi salah satu booth gitu, counter waktu itu, salah satu counter lah, dia jadi karyawannya gitu. Jadi Kak Eca sering diajak bertemu. iya, sering diajak bertemu. Tapi kayak kalau kayak menghadiri undangan pun kalau saya nggak bisa, karena saya sip-sipan gitu. Kalau saya nggak bisa pun ya sama dia bareng, ajak Kak Eca juga gitu. Jadinya saya merasa di situ seperti marah gitu, tapi ya mungkin saya, karena saya juga ada trauma waktu saya remaja, ayah dan mama saya juga berpisah gitu. Jadi mereka tuh berpisahnya juga dengan cara yang berantem hebat gitu, sehingga saya menjadikan anak yang apa-apa tuh dipendam, nggak pernah mau cerita gitu. Karena saya juga punya trauma waktu
saya remaja melihat ayah dan mama saya tuh berantem sampai lempar-lemparan perabot gitu. Jadi saya menjadi anak yang terlalu cenderung introvert, apa-apa tidak pernah cerita, selalu dipendam. Begitupun dengan ketika saya berkeluarga, melihat suami seperti itu marah, itu saya seperti nggak bisa untuk mengeluarkan gitu. Jadinya dia marah, dipendam gitu. Jadi seperti ada api tapi unek-unek tapi nggak bisa saya keluarkan gitu. Iya, berarti dari situ jadi awal mulanya memang karena kejadian perselingkuhan itu ya, Bu Anjar. Jadi Kak Echa ini sering diajak bertemu dengan wanita yang dibawa oleh ayahnya itu, sehingga menjadikan Kak Echa itu menjadi anak yang berani kepada orang tua karena melihat mungkin ada ketidakbaikan dari perilaku dari ayahnya gitu, seperti itu. Tapi itu juga terjadi kepada Bu Anjar ketika Kak Echa marah, itu berani juga kepada Bu Anjar. Itu ketika sebenarnya sudah selesai dan akhirnya si perempuan itu punya keluarga sendiri, ya akhirnya menikah, punya suami gitu. Dan Mido waktu itu lahir, sampai Mido usia 3 tahun itu sudah gitu. Mido anak yang kedua ya, Bu? Yang kedua, betul. Sudah gitu, maksudnya masalah itu sudah hilang gitu. Sudah hilang, sudah benar-benar, karena yang saya lihat perempuan itu sudah ada suaminya, ada keluarganya. Oke, berarti maaf, ini kita kan concern ke Kak Echa nih ya untuk masalah ini, sehingga Bu Anjar datang ke saya ini untuk sama-sama kita mencari solusi ya. Karena Bu Anjar, kita kalau dalam sesi konseling itu memang klien kita arahkan untuk mandiri mencari solusi, tapi mungkin butuh bantuan konselor itu untuk mengarahkan apakah ini solusinya tepat atau tidak, seperti itu ya Bu Anjar ya. Nah, sekarang ini Kak Echa usianya berapa tahun kalau boleh tahu? Usianya Kak Echa itu sekarang 2025 24 tahun Agustus. 24 tahun. Nah, sejauh ini Kak Echa punya nggak teman spesial gitu, maksudnya yang biasa Kak Echa untuk cerita seperti itu, punya nggak? Punya. Di beberapa bulan ini Kak Echa dekat, dan sepertinya yang ini kayaknya sudah beberapa kali dekat gitu ya. Yang saya lihat dekat, dikenalkan ke kami, memang dikenalkan ke kami itu udah beberapa kali dekat, dan itu saya lihat sepertinya ketika mereka sudah tidak bersama lagi itu karena sepertinya yang si laki-lakinya itu seperti merasa khawatir dengan sikapnya Kak Echa gitu. Gitu saya lihat gitu. Saya lihat seperti itu. Jadinya mereka mundur gitu, ya gitu. Nah, tapi yang sekarang ini saya lihat dia sudah mau ngajak sampai serius Kak Echa, karena Kak Echa cerita sama saya udah mau ngajak, tapi Kak Echanya kayak belum siap gitu. Nah, kembali lagi saya lihat di situ Kak Echanya seperti ya udah, kalau saya belum siap, kalau nggak mau cari aja yang lain gitu. Jadi saya kembali melihat sifatnya Kak Echa yang mulai lagi nih berani powernya gitu, maksudnya beraninya itu gitu loh. Padahal dengan usia yang segitu seharusnya Kak Echa sudah mulai berpikir untuk serius gitu. Gimana sih caranya ini Kak Echa tuh gitu, maksudnya udah mulai mikir, maksudnya jangan terlalu jangan terlalu menolak, maksudnya diterima dulu saja, tapi kalau memang Kak Echa belum siap, pakai kalimat yang benar gitu, biar enak gitu, biar nggak gitu. Saya khawatirnya nanti gitu, seperti itu. Jadi nanti yang dikhawatirkan Bu Anjar ke orang lain juga seperti itu, di tempat kerja juga seperti itu ya Bu Anjar, sehingga bikin orang lain jadi nggak nyaman ya. Dan nanti kalau misalnya betul-betul Kak Echa berkeluarga itu, saya khawatirnya ini sabar-sabarnya suaminya kan pasti nanti. Iya ya. Mohon maaf, ini sampai sekarang nggak sikap yang seperti itunya kan? Bu Anjar tadi sampaikan masa kecilnya tidak seperti itu ya gitu. Tapi ketika ada dampak itu sampai sekarang.
Ya, oke Bu Karena Anjar. sekarang masih saya nggak mampu. Iya. Masih. Kalau saya boleh tahu menurut Bu Anjar sendiri nih gitu, Kak Eca itu kan memang tadinya anaknya itu kan cenderung ceria begitu ya. Bu Anjar sudah melakukan effort apa nih untuk ke Kak Eca-nya? Apakah pernah diajak bicara dua mata gitu, empat mata dengan Kak Eca seperti itu? Pernah nggak Bu Anjar ngajak bicara gitu Iya. ke Kak Eca-nya? Pernah, sering sekali gitu. Jadinya ketika saya tanya udah mulai nggak lagi nih sama ini, udah mulai jarang kelihatan. Biasanya kan kalau ini kan pamit kan, Mah mau sama ini jalan, sama ini jalan. Nah, terus udah kelihatan udah nggak lagi, saya tanya baik-baik gitu, kenapa gitu. Nggak tahu gitu kan. Nah, tapi saya ngeliatnya mungkin karena Kak Ecanya nih gitu, karena memang saya lihat si cowoknya tuh kayak sabar banget, pendiam, kalem, mungkin ya lama-lama nggak tahan juga sama sikapnya Kak Eca gitu. Harus saya ajak ngobrol Kak Eca gitu. Dan sampai kemarin pun yang Kak Eca bilang mau diajak serius itu, Kak Eca sampai nolak, benar-benar nggak mau. Pokoknya aku maunya nanti di usia 27 gitu katanya gitu. 27 itu baru berpikir, belum nikah, dia belum berpikir untuk berkeluarga. Jadi sekarang dia kayak mau ini dulu gitu. Jadi saya udah bilang gitu. Sudah pernah diajak bicara baik-baik bicara gitu, baik-baik. Waktu itu ngerti, seketika itu paham, tapi karakter itu seperti susah hilang dari dirinya. Ketika dia ya marah, ya ngambek, ya keluar lagi gitu. Jadi di rumah itu kadang-kadang kayak seperti melihat moodnya Kak Eca gitu. Di rumah itu kalau Kak Eca moodnya udah nggak enak, udah di rumah itu kayak ikut-ikutan gitu, kayak panas gitu ya. Jadi terdampak juga dengan moodnya ya gitu, betul gitu. Kalau saya sih menyikapi ini ya Bu Anjar, memang saya menyimak betul apa yang Bu Anjar sampaikan. Nggak mudah ya untuk anak waktu itu usianya belum dewasa gitu ya, bahkan masih kecil ya dikatakan, harus melihat fenomena seperti itu, melihat ayahnya yang bertingkah seperti itu. Bukan ayahnya juga Bu Dinda. Jadi setelah Mido usia 3 tahun itu, saya hamil anak ketiga, Anjani. Nah itu saya yang berulang. Jadinya saya merasa seperti dendamnya gitu. Jadi seperti kisah lama dengan suami itu, yang tadi saya bilang saya selalu memendam itu benar-benar masih ada, masih membekas banget. Dan akhirnya di tempat kerja saya itu tiba-tiba ada yang dekat gitu ya, dekat dengan saya, dan saya merasa cocok sama dia, cerita apapun. Jadi saya cerita tentang suami yang waktu itu kejadian suami, padahal udah gitu kan enak gitu. Jadi saya dekat sampai akhirnya si laki-lakinya ini seperti sudah menguasai saya gitu. Kalau saya pikir sekarang gitu, seperti sudah menguasai saya. Saya sampai parahnya itu saya sampai pulang itu yang jam 12, jam 2, jam 3 pagi gitu, sampai gimana ya itulah, seperti itulah Bu Dinda. Jadinya Bu Dinda bisa membayangkan gimana orang yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, tapi dia belum berkeluarga sih Bu Dinda. Jadi usianya memang di bawah saya 2 atau 3 tahun, dan dia belum berkeluarga gitu. Mungkin waktu saat itu Masalahnya saya sudah berkeluarga, merasa gitu. nyaman karena Merasa pernah nyaman. disakiti waktu itu Pernah ya Bu disakiti, Anjar. dan ngobrol sama dia tuh enak gitu. Jadi ya udah, karena dia belum berkeluarga, jadi dia merasa udah karena suami kamu seperti itu ya tinggalin aja gitu. Jadi saya waktu itu merasa sudah dikuasai sama dia, sampai saya mau aja di pulang sampai malam gitu, sampai ya mungkin waktu itu memang kayak lagi seneng-senengnya Ya, gitu karena kan, mendapatkan merasa ada yang perhatian dari itu orang dia. lain ya, yang Betul. tidak didapatkan Bu Anjar dari suami. Betul. Baik Bu Anjar, kita luruskan Jadi lagi ya, karena dari memang situ keluarga marah. Nah, Kak Eca melihat itu gitu. Kak Eca melihat itu, jadi sebagai sosok
ini ayahnya seperti ini, sekarang mamanya seperti ini, jadi kan seperti Tidak ada kayak panutan untuk dia. betul dia, jadi dia marah gitu kan, oh biasanya kan gak ada yang benar gitu. Iya Bu Anjar, memang penyesalan itu pasti belakangan ya Bu Anjar ya. Dan kita tadi di permasalahan ini memang akhirnya dampaknya ke anak ya. Yang tadinya anak ini murni betul-betul seharusnya tidak tersakiti oleh orang tua gitu, akhirnya harus merasakan itu gitu ya. Dan sangat berduka sekali kalau saya untuk perasaan Kak Eca ya, untuk perasaan Kak Eca mungkin yang saat itu dia tidak tahu apa sih maksudnya ini gitu ya kayak Bu Anjar ya. Namun itu tadi penyesalan belakangan, dan yang sudah terjadi memang ya sudah terjadi gitu. Mungkin kalau dari saya secara pandangan saya ya Bu Anjar, mungkin kita juga sama-sama perempuan nih ya Bu Anjar, apalagi Kak Eca kan juga perempuan. Memang baiknya intens untuk kita ajak bicara gitu ya. Jadi memang nggak bisa diajak bicara hanya satu kali Bu Anjar gitu, harus benar-benar intens. Biarkan misalnya Kak Eca belum mau respon Bu Anjar saat itu, tapi setidaknya Bu Anjar menunjukkan bahwa Bu Anjar hadir untuk Kak Eca gitu. Dengan cara apa ya? Itu tadi mungkin dengan cara kita ngobrol intens dengan Kak Eca, memberikan perhatian yang penuh. Dan mungkin kalau berjanji agak berat ya Bu Anjar ya, karena kita kan manusia biasa, khawatirnya kita berjanji tidak bisa ditepati. Mungkin kalau pandangan saya sendiri, tidak perlu berjanji tapi kita lakukan saja yang memang seharusnya kita lakukan. Artinya kalau misalkan dalam diri Bu Anjar, ayo saya janji nggak melakukan ini lagi dan saya janji akan hadir sepenuhnya untuk anak saya, tidak perlu diucapkan tapi cukup dilakukan, cukup dibuktikan seperti itu. Ya saya yakin sekeras-kerasnya batu ya Bu Anjar, ketika kena air, kucurin air terus, itu kan pasti akan pecah juga gitu ya, dia akan pecah juga atau melebur juga. Nah saya berharap ketika nanti Bu Anjar bisa melakukan pendekatan intens kepada Kak Eca gitu, ya memang mungkin lelah karena akan melihat tingkahnya yang penolakan mungkin ya Bu Anjar ya, atau merasa freak atau bagaimana atau aneh gitu ya, mungkin akan terasa itu. Tapi menurut saya terus dilakukan saja gitu, karena bagaimanapun juga kita orang terdekatnya anak kita Bu Anjar gitu. Jadi harus kehadiran kita ini benar-benar harus dibuktikan gitu, bukan sekadar janji-janji saja ya Bu Anjar. Dan yang tadi Bu Anjar sudah sampaikan ke saya, karena ulah dari Bu Anjar dan suami ini menjadi dampak untuk Kak Eca, ya mungkin boleh kalau pandangan saya mungkin boleh diutarakan ke Kak Eca. Permintaan maaf itu sudah harus kita ucapkan, kayak permintaan maaf ya Kak Eca, dulu mama memang seperti ini. Mungkin boleh deep talk dengan anak Bu Anjar, dengan Bu Eca, dengan Kak Eca itu permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Dan itu tadi kalau misalkan Bu Anjar tidak bisa berjanji, setidaknya dilakukan benar-benar gitu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu Bu Anjar, ini pengalaman saya ya gitu. Kalau misalnya sudah Bu Anjar lakukan itu seintens itu, ya diiringi dengan doa, karena saya yakin doanya dari orang tua itu pasti diijabah oleh Allah, apalagi untuk anaknya. Iya, makanya saya jangan sampai terucap ketika saya sakit hati gitu ya dengan ucapan Kak Eca. Jangan sampai saya mendoakan dia tuh ya. Iya betul. Karena benar-benar doa orang tua itu ucapan orang tua adalah doa untuk anaknya, ya, seperti itu Bu Anjar. Dan mungkin juga saya sebagai konselor kan pernah ya menangani kasus-kasus sebelumnya gitu. Ada klien-klien saya yang seperti ini juga sebelumnya. Kalau misalnya Kak Eca punya teman spesial, itu bisa kita titip-titip dengan teman spesialnya Bu Anjar. Misalnya, Mas, tolong dong kasih tahu Kak Eca gini, supaya misalnya Kak Eca yuk lebih open minded, lebih move on. Memang semua yang sudah terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita yang sebagai manusia ya sudah, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Jadi boleh kita minta bantuan kepada teman spesialnya Kak Eca Bu Anjar, seperti itu. Mungkin dengan kita kurang dapat gitu ya, ya boleh minta tolong bantuannya teman spesialnya Kak Eca, yang mungkin satu-satunya orang yang didengar oleh Kak Eca, seperti itu Bu Anjar. Ya mungkin kalau dari saya seperti itu Bu Anjar, untuk pandangan saya mengenai perilaku Kak Eca yang mungkin jadi berani karena dampak itu ya Bu Anjar ya. Saya berharap kedepannya Bu Anjar serta suami mudah-mudahan tidak jatuh ke lubang yang sama. Untuk
Bu Ariana, kalau boleh saya bertanya, apakah Bu Ariana juga menerima konselor tentang yang mau menikah nih, yang mau berumah tangga, Pranikah ya? Iya, pranikah. Apakah Bu Ariana juga menerima konselor itu? Oh iya, Gitu. saya menerima untuk klien-klien saya, gitu. ya semuanya saya insya Allah bisa terima Bu Anja, gitu ya. Mungkin Mungkin ajak Kak Eca boleh sama Bu Anja. calonnya mungkin nanti Kak. Amin. Konseling pranikah ya. Iya, betul. Tapi mungkin kalau di saya ini yang tidak bisa saya lakukan sebagai seorang konselor itu harus saya referral. Contoh misalnya ini sudah masuknya masalah medis, jadi saya mungkin kan saya bukan dokter, jadi saya akan referral ke teman sejawat saya seorang dokter seperti itu. Jadi kalau yang masih bisa saya tangani sebagai seorang konselor pasti dengan saya sendiri gitu. Yang mungkin kalau yang saya referral itu yang di luar dari ranah konselor seperti itu. Karena Bu Ariana kan sudah tahu ceritanya dari Kak Eca kecil sampai Kak Eca sekarang nih. Mungkin nanti jika nanti Kak Eca ada niatan mau menikah, mungkin saya akan ajak Kak Eca untuk konselor sama Bu Ariana ya. Nanti biar bisa mungkin Kak Eca lebih terbuka lagi pikirannya, mata hatinya dengan Bu Ariana nanti, dan juga nanti calon suaminya bisa menerima Kak Eca dan mungkin bisa membimbing Kak Eca dengan benar dan baik gitu. Insya Allah ya Bu Anjar ya, kita doakan saja yang terbaik. Amin, amin. Tapi kalau menurut Bu Anjar sendiri dengan yang tadi saya sampaikan itu ada nggak kalau dari Bu Anjar sendiri gitu punya nggak cara atau trik-trik sendiri untuk bisa mungkin merubah perilakunya Kak Eca yang tadinya berani itu? Kalau dari Bu Anjar kira-kira yang tadi Bu Ariana bilang itu yang belum saya lakukan itu adalah saya minta maaf. Itu saya dengan tadi Bu Ariana itu saya jadi terbuka. Oh iya, saya belum minta maaf memang sama Kak Eca. Belum minta maaf secara yang benar-benar tulus gitu, benar-benar dalam keadaan yang enak, menyesal, benar-benar penyesalan. Mungkin saya juga bisa ajak ayahnya juga ya nanti, agar semoga dengan itu Kak Eca bisa berubah. Dan yang tadi Bu Ariana bilang untuk lebih intens lagi, nah ya mungkin itu saya memang harus lebih intens lagi karena belum, kalau dibilang belum intens untuk bicara sama Kak Eca memang belum sih. Hanya ketika ada sesuatu aja baru saya benar-benar yang bicara. Mungkin dua itu yang saya benar-benar sudah terbuka dan saya belum lakukan. Insya Allah saya akan lakukan ke Kak Eca, dan pastinya akan saya lakukan ke Kak Eca. Terima begitu kasih Bu Anjar. banyak, Bu Memang Ariana. di dalam sesi konseling itu kita meminta klien untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Sebetulnya seperti itu. Tapi konselor memang sebagai pendamping saja, sebagai pengarah. Jika misalnya yang diambil jalan oleh konselor sebagai solusi ini kurang tepat, konselor akan mengarahkan ke arah mungkin yang lebih tepat seperti itu. Memang tidak ada yang sempurna ya, semua kan kesempurnaan cuma punya Allah, tapi kita kan memang manusia terus berusaha ya. Apalagi konselor ini kan memang punya pengalaman dari klien-kliennya. Jadi mungkin bisa dicoba seperti itu, solusi-solusi yang pernah terjadi oleh klien-klien sebelumnya mungkin bisa dicoba juga oleh Bu Anjar. Seperti itu ya Bu Anjar. Tetap semangat Bu Anjar. Saya yakin ya kedepannya dengan kita ya tadi pendekatan kita dengan tulus memohon maaf gitu, karena memohon maaf itu nggak cuma untuk orang anak kecil ke orang dewasa ya, tapi orang dewasa pun bisa minta maaf ke orang yang lebih muda seperti itu. Kalau dari Bu Anjar sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup, mungkin nanti untuk kedepannya saya akan bisa ngajak Kak Eca nanti biar Bu Ariana bisa lebih kenal dengan Kak Eca, terus dengan juga nanti dengan Kak Eca nanti akan kita jadwalkan untuk sesi pranikah ya. Ya betul baik ya. Bu Anjar sekarang perasaannya bagaimana? Alhamdulillah rasa khawatir itu masih tetap ada, tapi memang ada yang belum saya lakukan nih, yang tadi Bu Ariana bilang harus memang dari saya dan suami gitu. Yang memang belum saya lakukan, saya akan lakukan. Semoga dengan itu Kak Eca bisa. Ya amin, mudah-mudahan ya Bu Anjar ya, usaha terus, mudah-mudahan Kak Eca bisa menjadi apa yang seperti Bu Anjar. Amin. Ya. Baik, kalau gitu saya tutup ya konselingnya. Terima kasih Bu Anjar sudah datang ke sini. Senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Anjar. Sehat selalu ya Bu Anjar ya. Amin. Yuk saya antar Bu Anjar.